Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari apakah sikap pemerintah sudah tepat atau tidak perlakuan kepada anak PKI. Jadi akibat perbuatan PKI tahun 1965 yang disebut Gerakan 30 September yang banyak melakukan pembunuhan para jenderal dan juga orang-orang yang lain. Jadi pada saat itu situasinya sangat jelek sekali. Akibat dari perbuatan PKI ini berdampak kepada anaknya. Anaknya tidak bisa jadi pegawai negeri. Ada anak perempuannya tidak boleh kawin dengan anak orang militer dan lain sebagainya, dampak sehingga mereka katanya termasuk orang yang menderita. Jadi ini yang saya lihat. Sekarang saya bertanya, apakah sikap pemerintah sudah tepat atau salah dalam perlakuannya terhadap anak PKI di negara Indonesia ini? Antara tidak boleh menjadi pegawai negeri, seorang anak tidak boleh kawin sama militer, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja. Jadi ini saya lihat, kalau saya lihat dari sudut hukum pidana, dapat saya sampaikan sebagai berikut. Berdasarkan Indonesia sebagai negara hukum, maka acuannya haruslah hukum. Jadi berdasarkan asas hukum pidana Indonesia, bahwa siapa yang melakukan perbuatan kejahatan, hanya dialah yang bertanggung jawab. Perbuatan kejahatan tidak boleh diwariskan atau dialihkan kepada anak atau keturunannya dan lain sebagainya, atau kepada saudara, tidak boleh. Jadi siapa yang melakukan kejahatan sendiri, hanya dia yang bertanggung jawab sampai ke pengadilan dan sebagainya. Sedangkan anaknya tidak boleh, ataupun cucunya tidak boleh. Dalam pemberontakan PKI, itu dilakukan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya semua sudah dihukum, sudah dipenjara. Apalagi dalam penuntutan, asas hukum pidana, batas waktu penuntutan yang disebut peryaring. Bahwa peryaring itu adalah suatu perbuatan kejahatan yang sudah lewat batas waktunya tidak bisa dituntut lagi, yaitu berdasarkan pasal 78 KUHP, yaitu ada 4 perbuatan yang tidak bisa dituntut lagi apabila sudah lewat batas waktunya. 1. Perbuatan percetakan dan ancaman hukuman pidana 3 bulan. Itu batas waktu penuntutannya 1 tahun. Kalau sudah lewat 1 tahun tidak bisa dituntut lagi. 2. Perbuatan yang ancam hukumannya 3 tahun ke bawah. Batas waktu penuntutannya ada 6 tahun. Sesudah lewat 6 tahun tidak bisa dituntut lagi. 3. Batas waktu ancaman hukuman 3 tahun ke atas, batas waktu penuntutannya ada 12 tahun. Kalau sudah lewat 12 tahun tidak bisa lagi. Ini ancaman pidana hukuman mati dan seumur hidup. Batas waktu penuntutan ada 18 tahun. Berarti perbuatan PKI melakukan pembunuhan ini ancaman pidananya adalah hukuman mati. Berarti batas waktu penuntutannya ada 18 tahun. Padahal Gerakan 30 September 1966 sudah lebih 50 tahun yang lalu sampai sekarang, sehingga tidak bisa dituntut lagi walaupun orangnya hidup. Walaupun orang pelaku penjahat, orang tuanya itu masih hidup sekarang, tidak bisa dipidana lagi. Sehingga itulah 2 alasan itu. Jadi siapa yang melakukan perbuatan kejahatan, hanya dia yang bertanggung jawab. Dan perbuatan tidak boleh diwariskan kepada anak dan cucu-cucunya. Jadi kalau ada ketentuan di negara ini yang menyatakan bahwa anak PKI tidak boleh jadi pegawai negeri, ataupun seorang anak tidak boleh kawin katanya dengan militer, itu harus dihapuskan kalau ada aturannya. Karena itu sudah merupakan
negara sudah melanggar hukum di sini, melanggar hak asasi manusia. Dalam arti orang yang tidak bersalah dikenakan sanksi. Jadi tidak sama haknya dengan orang lainnya. Karena anak PKI ini dan juga cucunya, kalau dilihat dari segi hukum, sudah sama kedudukan hukumnya dengan orang lain. Bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi pengusaha, perempuan bisa kawin dengan militer, dan lain sebagainya. Memiliki tanah dan jadi pengusaha bisa. Tidak ada larangan, karena sudah sama haknya. Kalau masalah Partai Komunis Indonesia, ya tetap terlarang berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, yaitu tentang pencabutan izin PKI di Indonesia. Itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan, masalahnya sekarang ini Aidit ini adalah yang permasalahkan bahwa mereka itu supaya dilihat dia punya hak yang sama dengan orang lain, bahwa haknya itu sama, bisa menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Inilah yang mereka tuntut, karena negara kita negara hukum. Kita harus menghormati hukum. Ini tindakan pemerintah menurut saya adalah salah. Kalau nanti pemerintah tidak mau mencabutnya, supaya kelompok tertentu menggugat negara pemerintah ke peradilan tata usaha negara agar dicabut masalah tersebut. Karena sama juga ini secara tidak langsung menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi itu saya lihat. Jadi perlakuan pemerintah itu yang selama ini kalau benar ada diatur dalam peraturan, undang-undang dan sebagainya, bahwa anak PKI itu dulu tidak boleh jadi pegawai negeri ataupun ada anak militer. Seorang polisi, seorang wanita tidak boleh kawin dengan militer, itu harus dicabut. Bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan asas hukum pidana equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi jangan kita memberikan semacam sanksi kepada orang yang tidak bersalah, yaitu sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.